Hai, salam berjumpa kembali bersama dengan Watitir. Hari ini hari ke-19 Perintah Kawalan Pergerakan 2.0 ini. Terima kasih kepada Anda yang sudah menyaksikan video dari hari pertama hingga hari kemarin. Dan jangan lupa support channel YouTube Watitir dan juga like dan follow page FB Watitir. Ya, 2 hari kemarin kita melihat case positif 19 di dalam kepala angka 5. Itu menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan dalam jumlah case positif COVID-19 ini. Dan dengan bertambahnya jumlah case positif 19 ini yang memunculkan pertanyaan yang besar di dalam diri kita bahwa kenapa ini terjadi. Dan itu sudah saya ungkapkan dalam video 2 hari yang kemarin bahwa kenapa kita tidak dapat ataupun kenapa kita tidak mampu menurunkan dan melandaikan case positif COVID-19 pada masa PKP yang kedua ini. Dan sampai pada itu kita berpikir tentang kebahagiaan kita. Pada masa pandemik COVID-19 ini, kebahagiaan yang dinikmati oleh manusia itu telah dicuri oleh COVID-19 ini ataupun telah diganggu oleh COVID-19 ini. Dan kebahagiaan itu adalah suatu yang kita cari, suatu yang dicari oleh manusia. Setiap pribadi manusia pasti mencari kebahagiaan. Namun kita tidak dapat menutup mata kita bahwa kebahagiaan itu telah dirampas, kebahagiaan itu telah diganggu gugat oleh pandemi COVID-19 ini. Dan juga pertambahan jumlah case positif COVID-19 ini juga menyebabkan sedikit kebahagiaan yang dimiliki oleh setiap pribadi manusia itu juga menjadi berkurangan, tergugat, bahkan ada yang hilang sama sekali. Kenapa? Dan ketika kebahagiaan itu hilang dalam diri seseorang, itu berarti dia mulai merasakan penderitaan. Dan akhirnya penderitaan itu sendiri yang akan menguasai kehidupan manusia. Dan secara diam-diam sepanjang pandemi COVID-19 ini, penderitaan itu telah menguasai kehidupan manusia. Di mana penderitaan itu bukan saja penderitaan dari segi fisikal, tetapi juga penderitaan dari segi mental, penderitaan dari segi perasaan. Jadi dari itu perbicaraan saya yang selanjutnya ini adalah mengenai dengan penderitaan. Mengapa manusia menderita? Dan apakah penderitaan itu pada masa sekarang disebabkan oleh pandemik COVID-19 ini? Kalau kita melihat dalam sejarah dunia, dalam sejarah kehidupan manusia di dunia ini, sejak dari dulu kala lagi manusia membangun kehidupan bermasyarakat mereka itu supaya mereka bersama-sama dapat menikmati kebahagiaan dalam kehidupan bermasyarakat. Tetapi apa yang terjadi dalam perjalanan waktu seperti yang kita boleh pelajari, boleh kita baca, boleh kita lihat dalam sejarah dunia dan sejarah kehidupan manusia ini, telah terjadi penderitaan yang diakibatkan oleh banyak penyebab. Satu penyebab dia adalah peperangan, di mana peperangan ini memusnahkan keadaan suasana toleransi, suasana solidarity, suasana yang aman damai, mengganggu demokrasi. Sehingga terjadilah perpecahan, peperangan yang menyebabkan banyak jiwa-jiwa yang terkorban. Dan juga banyak kawasan alam sekitar yang dimusnahkan. Bahkan di kawasan kehidupan sipil juga ada yang dimusnahkan. Dan kehidupan masyarakat terganggu. Dan selain daripada itu, kebahagiaan manusia itu juga diganggu oleh pelbagainya jenis bencana. Bencana alam ada yang semula jadi, baik itu yang disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri. Dan ketika kita merenungkan, pada saat ini juga kebahagiaan itu telah diganggu gugat oleh COVID-19 ini. Dan apakah kita mau mengatakan bahwa COVID-19 ini memang memberi gangguan yang telah mengganggu gugat kehidupan kita sehingga kebahagiaan yang dulu kita kecapi itu hilang begitu saja, dan sekarang kita masih terus-menerus dihantui oleh perasaan takut, oleh perasaan tidak menentu akibat dari case positif COVID-19 ini yang masih sangat tinggi. Jadi jika kita renungkan, jika keadaan pandemi COVID-19 ini terus-menerus menguasai dunia, apa yang akan terjadi dengan kehidupan kita? Di manakah lagi kita dapat memperoleh kebahagiaan kita? Mungkin sekarang kita boleh berpikir bahwa kita sebentar lagi akan menikmati kebahagiaan, di mana sudah ada vaksin dan pasti akan ditemukan lagi vaksin-vaksin ataupun obat-obat yang lebih mujarab, yang lebih dapat memberi jaminan. Mungkin kita berpikir seperti itu, tetapi dengan adanya jaminan-jaminan itu,
Dapatkah manusia bebas dari penderitaan? Dan mungkin pada saat ini kita juga berpikir bahwa memang penyebab penderitaan dunia pada saat ini adalah COVID-19. Ya, it's okay, itu boleh kita terima dan boleh kita ambil sebagai suatu pendahuluan dari pemikiran kita bahwa penderitaan itu pada masa sekarang diakibatkan oleh COVID-19 ini, di mana kita melihat banyak orang yang mengalami tekanan yang lebih, masalah dan tekanan ekonomi di dalam keluarga, pendidikan, politik, dan macam-macam lagi. Itu semua mendapat kesan yang teruk, kesan yang ketara akibat daripada pandemi COVID-19 ini. Dan semua itu oleh karena semua hal-hal itu, ekonomi, politik, budaya, sosioekonomi, semua itu mempengaruhi kehidupan seseorang, setiap pribadi insan. Maka itu secara langsung dan secara tidak langsung mempengaruhi tingkat kebahagiaan manusia. Dan itulah yang bermain dalam pikiran saya pada saat ini. Oleh itu, hari ini dan besok dan selanjutnya saya akan melanjutkan perbicaraan ini berkaitan dengan penderitaan dalam kaitan dengan kehidupan manusia, penderitaan dan manusia itu sendiri, dengan pertanyaan paling besar adalah mengapa manusia menderita. Oleh itu, saudara dan saudari, para sahabat dan para YouTuber di luar di sana, jangan lupa untuk terus mengikuti video dari Watitir ini, dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Watitir. Di channel YouTube Watitir sebenarnya terdapat banyak video hiburan yang lain tentang kehidupan saya setiap hari dan juga apa yang saya lakukan setiap hari, dan juga beberapa video itu merupakan ungkapan dari buah pikiran saya sendiri. Dan jangan lupa juga untuk like dan follow page FB Watitir, karena di sana juga saya bakal mengupload video-video yang menarik yang boleh kita jadikan renungan kita bersama. Jadi sekali lagi terima kasih karena sudah mengikuti video hari ini. Jangan lupa untuk menyaksikan video selanjutnya pada hari esok. Pastinya saya akan melanjutkan perbicaraan mengenai dengan penderitaan dan mengapa manusia menderita. Satu persatu hal berkaitan dengan penderitaan dan manusia akan saya ungkapkan dalam video yang selanjutnya. Oleh itu, terima kasih untuk hari ini, dan jangan lupa untuk terus memberi support kepada si Watitir. Dan mari kita menjalankan kehidupan kita di masa ini dengan tetap SOP, tetap menjaga kita saling menjaga, dan kita memberi kerjasama yang padu kepada para barisan hadapan, supaya kita dapat mengakhiri pandemi COVID-19 ini, dan supaya kita dapat menikmati kebahagiaan. Akhirnya kita lepas dari penderitaan ini. Oleh itu, sekali lagi terima kasih dan sekian saja untuk hari ini. Jumpa lagi kita pada hari esok.